Perkenalkan, nama saya Diva Aulia Hanif, NPM 197. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perencanaan, desain, dan implementasi ERP. Yang pertama yaitu pengembangan sistem tradisional. Siklus hidup pengembangan sistem tradisional meliputi fase definisi masalah, studi kelayakan, analisis sistem, desain rinci, implementasi, dan pemeliharaan. Dalam analisis sistem, analis melakukan analisis rinci dari sistem yang ada pada saat ini, menggunakan alat dan teknik, seperti model proses dan model data. Dengan menggunakan model-model ini, perancang sistem menganalisis kemacetan, duplikasi upaya, inkonsistensi, dan masalah lain dengan sistem saat ini. Pendekatan mendasar yang digunakan dalam pengembangan sistem tradisional adalah menganalisis kekurangan sistem saat ini dan mengembangkan sistem baru yang membangun perubahan dalam proses dan data yang akan mendukung kebutuhan bisnis perusahaan. Dasar pemikirannya adalah bahwa mengotomatisasi sistem yang ada saat ini adalah kontraproduktif, karena sistem yang ada saat ini mungkin memiliki masalah, termasuk proses yang berlebihan, data yang tidak mencukupi, dan alat kerja yang tidak efisien. Lalu pendekatan baru pada pengembangan sistem. Pendekatan baru ini terdapat 3 macam. Yang pertama, prototipe. Pembuatan prototipe diperkenalkan sebagai metodologi untuk mendapatkan kebutuhan pengguna dengan lebih cepat dan akurat. Dengan menggunakan prototyping, perancang sistem dapat menunjukkan model dokumen sistem seperti laporan dan layar kepada pengguna akhir untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang kebutuhan mereka. Lalu yang kedua yaitu pengembangan pengguna akhir. Pengembangan pengguna akhir adalah pendekatan lain yang diperkenalkan pada pertengahan hingga akhir 1980-an dan masih relevan untuk banyak aplikasi. Dilengkapi dengan spreadsheet dan paket database seperti Microsoft Excel dan Access. Pengguna akhir mengembangkan sistem informasi mereka sendiri. Lalu yang ketiga yakni paket perangkat lunak. Pada akhir tahun 1980-an, paket perangkat lunak menjadi lebih umum. Paket-paket ini menawarkan skala ekonomis dalam pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan, dan banyak perusahaan beralih ke pembelian perangkat lunak komersial siap pakai. Lalu proses pengembangan sistem ERP. Di sini terdapat 6 proses pengembangan dalam sistem ERP. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan dimulai dengan penilaian kebutuhan yang memberikan justifikasi bisnis untuk pembelian perangkat lunak. Fase penilaian kebutuhan ini penting karena investasi besar dalam ERP dan dampak bisnisnya. Lalu yang kedua yaitu analisis kebutuhan. Fase analisis kebutuhan dari proyek ERP melibatkan penentuan proses bisnis yang akan didukung oleh paket ERP. Sebagian besar vendor ERP menawarkan praktik terbaik yang merupakan model fungsi yang didukung oleh sistem ERP. Lalu yang ketiga, desain. Dalam pendekatan rekayasa ulang, tim memilih ERP komersial siap pakai dan merekayasa ulang proses bisnis agar sesuai dengan paket tersebut. Dalam pendekatan kustomisasi, tim memilih ERP komersial dan menyesuaikan ERP untuk memenuhi persyaratan tertentu. Lalu yang keempat, perincian desain. Dalam fase desain rinci proyek, tim memilih model, proses, dan informasi yang didukung oleh sistem. Metodologi praktik terbaik menyediakan model yang mendukung proses bisnis untuk setiap area fungsional dalam bisnis. Lalu yang kelima, implementasi. Implementasi ERP mencakup penanganan masalah konfigurasi, migrasi data dari sistem lama ke sistem baru, pembuatan antarmuka, implementasi laporan, dan uji coba. Lalu yang terakhir, yang keenam,
pemeliharaan dan pengembangan berkelanjutan. Pemeliharaan dan pengembangan dilakukan dengan memberikan dukungan teknis dan menyediakan peningkatan dan penyempurnaan. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.